ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Usikum bi nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita, sehingga pada saat yang berbahagia ini, tempatnya Jumat 6 Muharram 1446 Hijriah, kita masih diizinkan oleh Allah untuk hidup di atas bumi, sehingganya umur yang diberikan kepada kita bisa kita manfaatkan untuk meraih akhirat yang abadi. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaannya, kenapa kita harus selalu mengucapkan salawat? Tentu saja kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, pada hari nanti yang ditentukan oleh Allah bahwa tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali pertolongan Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika matahari hanya ada di atas kepala kita satu tingkat, maka ketika tidak ada syafaat dari baginda Nabi, tentu saja kita akan kewalahan di sana. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kepada kita syafaat yang dari Allah kepada Nabi, Nabi kepada kita. Kaum muslimin dan jamaah Jumat rahimahumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, tema kita adalah hikmah hijriah. Berbicara masalah hijriah, banyak yang mengartikan hijriah itu adalah pindah. Tapi ada makna lain di samping pindah, adalah perubahan dan juga perpindahan. Kenapa harus dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu saja berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Al-muhajiru man hajara man ahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah tentu saja orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi harus meninggalkan tanah kelahirannya? Bukankah Nabi sangat sayang? Dan sebuah hadis juga dikatakan, seandainya engkau Mekah tidak membuat aku terintimidasi dan beberapa perlawanan, tentu aku tidak akan meninggalkan. Dan karena Allah mengizinkannya, mewahyukannya untuk pindah, maka terjadilah hijrahnya hari ini kita pernah. Kaum muslimin dan jamaah rahimahumullah, banyak orang mengetahui dan menyatakan hijrah itu tadi pindahnya Rasul. Tapi sebenarnya ada dua peristiwa yang penting di sana. Yang pertama tentu saja pindahnya Rasul ke Yasrib. Karena dulu ada namanya Madinatul Munawwarah. Rasul pindah ke Yasrib, maka barulah terbentuk dan terjadilah kota Madinatul Munawwarah atau Madinah.
Bukan water dia. Di sana sebelum datangnya Islam, maka terjadi pertengkaran, kekacauan, dan peperangan terus-menerus. Ketika hadirnya dan datangnya Rasul, maka disatukanlah di antara yang pertama kaum Ansor dan Muhajirin dari kaum Aus dan kaum Muslimin. Sini ada Ahmad rahimahullah. Ada kisah yang menarik, kiranya bisa untuk memotivasi kita, bahwa di Mesir itu ada seorang syekh yang bernama Syekh Sya'rawi. Beliau orang yang pemberani dan hebat serta alim. Pada suatu hari diundanglah ke Amerika Serikat untuk memberikan narasumber sebagai narasumber seminar. Ketika di sana kaum muslimin, orang orientalis bertanya kepada Syekh tadi. Orientalis itu adalah orang non-muslim yang masuk Islam, sedangkan orang Islam atau orang timur waktu itu yang memasuki, yang pindah dari Islam kepada agama yang lain atau non-muslim disebut Occidental. Jadi orientalis tadi bertanya, wahai Syekh, apakah engkau percaya kepada Al-Quran? Pertanyaan itu tentu saja membuat seorang Syekh hatinya beriman dan sedikit mendongkol. Jawaban pertama kaum muslimin, Syekh tadi menjawab adalah, saya yakin. Tapi kata orientalis, bukankah saat ini dan kemarin bahkan yang menguasai dunia itu diantaranya bukan orang muslim? Ekonomi, pendidikan dan sebagainya, sampai militer dan sebagainya, keamanan, itu bukan muslim. Apakah kau masih percaya tidak? Apa jawab kaum muslimin dari Syekh tadi? Yang pertama beliau jawab lewat ayat surat An-Nisa ayat 141. La yaj'alallaha likafirin 'ala mu'minin sabila. Ayat itu panjang, tapi ujung ayat dikatakan oleh Syekh tadi yang artinya, tidak akan sekali-kali Allah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Jadi kaum muslimin sedang jawab Ahmad rahimahullah diyakinkan oleh Syekh, tapi orang tetap juga bertanya kepada si Syekh tadi, lalu apa yang disebut mukmin? Wahai Syekh, juga dijawab dengan ayat surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dengan tegas beliau menjawab. Jawaban itu adalah sebuah gambaran bahwa kita semua yang hadir ini, mungkin termasuk kita sendiri, hanya mengaku beriman kepada Allah, tapi belum masuk level iman sebenarnya. Ayat ini untuk menguatkan mereka dan menguatkan kita. Apa kata Arab Badui dalam Al-Quran itu dikatakan? Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala, utus Jibril
saja dikatakan baru sekedar iman, belum dikatakan iman, maka baca ayat ini dan tafsir. Orang beriman itu bagaimana ya Rasul? Ya Syekh, yang sebenarnya mereka beriman. Kata Syekh tadi, dengan iman yang kuat, lalu mereka melaksanakan jihad fisabilillah. Hari ini kita sudah berjihad kaum muslimin, mencari nafkah, mati-matian, tidak peduli siang dan malam, yang penting kita dapat untuk menghidupi anak dan istri. Itu kata orang yang namanya. Tapi sesungguhnya menurut saya ini, jihad itu adalah angkat senjata perang memerangi musuh yang menyepelekan dan menindas nikmat itu. Di Gaza, lebarnya, luasnya Gaza itu sepertiga kota Pekanbaru atau Riau. Sejarah. Tapi kenapa sampai hari ini Gaza itu tidak bisa dibombardir, dihancurkan oleh Zionis? Jawabnya kata Syah, ini adalah iman yang terpatri di dalam hati. Dia tidak takut apapun. Dan dibarengi dengan iman tentunya hafal Al-Quran dan sebagainya. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dikatakan makmur bumi, makmur Indonesia, Profesor Barizan mengunjungi 30 negara, dia katakan belum ketemu bumi semakmur, seindah, sesubur Indonesia. Indonesia kita lempar tongkat bisa hidup, tapi di tanah Mesir dan sebagainya sulit untuk itu menandakan suburnya, makmurnya sebenarnya Indonesia. Namun pertanyaannya, kenapa Indonesia yang begitu kaya tapi masih banyak yang miskin dibandingkan Brunei Darussalam? Kaum muslimin saya jamaah tentu pertama adalah jihad fisabilillah, mereka tegakkan dan tidak takut kepada siapa. Yang kedua, rasa ukhuwahnya tinggi. Itulah orang yang beriman. Alhamdulillah di lingkungan kita, di masjid kita selalu menghubungkan dan membuat tali ukhuwah di antara kita yang tidak pernah kita bertikai. Alhamdulillah, mudah-mudahan menuju kemakmuran. Mungkin saja kita berbuat hari ini, bukan kita yang menemui, tapi yakinlah ketika kita ini canangkan, tidak takut hanya kepada Allah, anak kita insya Allah akan baik. Dan yang ketiga, sosialnya juga. Itulah yang dikatakan orang beriman yang sebenar. Kaum muslimin sidang jamaah, mungkin itu yang bisa sebagai hikmah daripada hijrah Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita jadikan sebagai kalender hijriah yang dulunya mereka sudah punya tapi Islam belum punya. Ketika memakai dari Umar bin Khattab dengan bersama sahabat-sahabat, bahkan ditentukan tahun hijrah Nabi Muhammad SAW dijadikan tahun 1 Muharram sampai hari ini. Kita menikmati Muharram, mudah-mudahan lebih baik dari tahun kemarin dan tahun yang akan kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw